Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Padepokan Des Custom. Di video kali ini kita akan coba bahas dan kupas tuntas tentang satu hal di Opel Blazer yang selalu menjadi perbincangan hangat dan mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran dengan hal ini. Oke. Video kali ini kita akan menyoroti masalah munculnya check gas di kendaraan Opel Blazer kita dan check gas ini berkaitan dengan apa dan apa penyebabnya. Oke, kita akan coba mulai. Yang pertama adalah indikator check gas ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kerusakan sektor pendinginan mesin termasuk sirkulasi dari oli. Jadi berkaitan dengan itu ada dua hal yang mengakibatkan check gas kita di mobil kita menyala. Nah, kita akan coba kupas. Yang pertama adalah check gas yang berkaitan dengan sistem pendinginan mobil atau sistem radiator dan sistem pendinginan. Nah, untuk sistem pendinginan ini check gas akan menyala apabila pada saat kita sedang di perjalanan atau menyalakan kendaraan kita, temperatur mobil di atas 103 itu check gasnya akan menyala, dan indikator di penunjuk untuk tekan temperatur ada di 103 lebih atau bahkan akan mendekati garis merah. Check gas ini akan menyala. Nah, itu adalah salah satu indikasi bisa terjadinya mungkin pertama extrapannya tidak menyala. Kipas radiator tidak menyala sehingga temperatur menjadi tinggi. Yang keduanya mungkin ada kebocoran di sistem selang-selang atau pendinginan kita. Misalnya bisa selang radiator bocor, reservoir bisa tutup reservoir. Nah, kalau ini hal-hal ini terjadi, akan ditandai dengan munculnya check gas dan diikuti oleh temperatur yang naik ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang fenomena ini yang selalu menjadi perbincangan hangat, yaitu tentang tekanan oli. Kita pahami dulu untuk sistem kerja daripada pompa oli. Pompa oli akan bekerja berdasarkan dari kepakuman antara gap metal dan crankshaft. Jadi pada saat gap metalnya sudah terlalu lebar, maka tekanan olinya akan kurang, yang mengakibatkan tekanan ke atas juga semburannya akan kurang. Nah, ini yang ditandai juga dengan fenomena munculnya check gas. Nah, bagaimana check gas ini muncul? Nah, ada beberapa kasus bahkan mobil saya check gasnya nyala, tapi kalau digas hilang. Oke. Nah, jadi check gas untuk masalah oli ini dia akan muncul pada saat tekanan oli, sweet oli atau KPA oli di speedometer menunjukkan angka di bawah 125 atau mendekati red zone atau di red zone. Tapi pada saat dia digas mati seperti itu. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena tekanan oli pada saat stasioner dia lemah sehingga sweet oli akan memberikan sinyal ke ampere di speedometer bahwa jarum penunjuk oli akan berada di area red zone atau di garis merah, makanya dia check gasnya nyala. Nah, tapi pada saat digas dia naik dan check gasnya hilang. Betul, karena sistem kerja dari tekanan pompa oli adalah berdasarkan putaran mesin. Seperti itu. Nah, apa saja yang mengakibatkan hal itu terjadi? Salah satunya bisa dari sweet oli. Keduanya bisa dari pompa oli. Yang ketiganya adalah dari metal.
Nah, Kang, kalau dari metal kan mobil saya tidak bunyi. Ya, kalau metalnya habis secara alami, itu tidak akan menimbulkan bunyi atau suara di area mesin. Karena dia permukaan metal dengan crankshaft sudah halus, tapi ditandai dengan tekanan oli yang kurang. Seperti itu. Jadi, kalau rekan-rekan semua mendapatkan atau mengalami hal ini, langkah yang paling baik adalah mengecek metalnya terlebih dahulu sebelum melakukan penggantian switch oli ataupun pompa oli. Kenapa demikian? Karena switch oli dan pompa oli sistem kerjanya akan dipengaruhi oleh kepadatan metal itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal buka karternya dan coba dicek metalnya. Begitu dibuka karter akan kelihatan stang seher dan metal duduknya. Nah, teman-teman bisa buka metalnya dan indikasi yang terjadi di metal tersebut, kalau metal tersebut jelek atau sudah mengalami keausan, adalah di permukaan metal itu akan ada merah seperti tembaga. Nah, itu indikasinya adalah metal sudah aus atau habis dan itu saatnya ganti. Dan saya sendiri tidak menyarankan pada saat penggantian metal tersebut dengan cara ditodong atau hanya mengganti metalnya saja. Kenapa demikian? Karena metal baru kita yang akan kita ganti itu tidak akan sama permukaannya dengan crankshaft yang sudah mengalami keausan. Walaupun dalam konteksnya metalnya tidak tergores dan ukurannya sama, misalkan standar diganti standar. Tapi yang jelas dia sudah terjadi gesekan antara metal lama dan crankshaftnya. Jadi saran saya lakukan untuk turun mesin full agar kendaraan kita kembali optimal. Seperti itu. Nah, Kang, bagaimana atau apa yang menjadi indikasi kalau pompa oli itu rusak? Oke. Yang pertama adalah dia tidak akan kalau pompa oli lemah, dia tidak akan lebih dari 250 kPa di jarum penunjuk oli. Jadi pada saat stasioner mungkin dia 125 atau 100, tapi pada saat dia di gas atau di kecepatan RPM 3000 ke atas, dia tekanan olinya di bawah 250. Nah, itu bisa jadi indikasi pompa oli sudah mulai lemah. Nah, kalau switch oli, Kang, bagaimana? Kalau lihat rusak atau tidaknya, gampang. Jadi teman-teman tetap lihat penunjuk KPA oli. Nah, kalau switch oli rusak, dia salah satunya akan diam di red zone, cek gasnya nyala dan tidak akan naik, gitu kan? Tidak akan naik. Berarti itu switch olinya yang bermasalah. Atau dia akan diam di 500. Nah, kalau dia diam di 500 berarti switch olinya sudah mati dan rekan-rekan bisa mengganti. Jadi seperti itu rekan-rekan yang bisa saya sharingkan tentang fenomena check gas yang muncul di mobil kita. Jadi step by step untuk melakukan pengecekannya sudah kita bahas bersama dan mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan terhadap kita semua. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Dan itu mungkin untuk penjelasan saya untuk di video kali ini tentang permasalahan indikator cek gas yang menyala di mobil kita. Dan mudah-mudahan ini semua bisa membantu teman-teman semua mendeteksi kerusakan yang terjadi di mobil kita. Oke, silakan ketik saran ataupun apa yang diinginkan tutorialnya biar nanti kita bisa bahas berikutnya. Oke, buat rekan-rekan semua, segitu dulu penjelasan saya dan silahkan coret-coret di komen untuk tutorial berikutnya apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin kita bahas bersama, dan mudah-mudahan di video berikutnya
kita akan bahas lebih detail tentang permasalahan di Opel Blazer. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, semangat selalu. Bantu channel kita terus berkembang dengan like, share, dan komen. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padepokan Des Custom.